Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah kompleks keraton yang telah berdiri sejak tahun 1700-an dan tetap berdiri kokoh bahkan hingga hari ini di tengah derasnya arus modernisasi. Selama ratusan tahun, para Sultan Yogyakarta silih berganti memimpin dan mengayomi rakyatnya dengan penuh kearifan dan kewibawaan. Keraton ini pula yang menjadi simbol kejayaan dan masa keemasan era kerajaan kuno di Pulau Jawa. Bersama dengan rakyat yang penuh hormat dan memegang teguh ajaran-ajaran leluhur, Keraton Yogyakarta menjelma menjadi benteng pertahanan terakhir akan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan di pulau terpadat di Indonesia ini. Lalu bagaimanakah awal mula sejarah salah satu kerajaan paling sukses di Pulau Jawa ini? Benarkah konon kekuatan tak terlihat dari Laut Selatan turut menjaga kerajaan ini bahkan hingga hari ini? Berbicara tentang Kesultanan Yogyakarta, kita tidak boleh melupakan sosok Panembahan Senopati sebagai seorang pendiri kerajaan Mataram Islam yang pertama. Konon, dahulu Panembahan Senopati yang bernama asli Danang Sutawijaya sebelum mendirikan Kesultanan Mataram Islam sempat bertapa di tepi Laut Selatan, tepatnya di pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul. Dikisahkan pada saat beliau bertapa, karena kekuatan doa dan kesaktiannya mengakibatkan ombak tinggi bergulung-gulung dan merubuhkan pohon-pohon di sekitar pantai rubuh. Selain itu, air laut menjadi bergejolak karena mendidih, membuat banyak ikan-ikan mati. Melihat kondisi ini, Ratu Kidul selaku penguasa Laut Selatan heran dan kemudian menghampirinya untuk menghentikan tapa dari Panembahan Senopati. Dari pertemuan inilah kemudian Ratu Kidul berjanji untuk membantu Panembahan Senopati menjadi seorang raja, serta menjaga kelanggengan kesultanan hingga anak cucunya kelak. Berangkat dari kisah tersebut, kami bersama Om Hao dari Kisah Tanah Jawa yang memiliki kemampuan retrokognisi, kemudian melusuri situs Cepuri di pantai Parangkusumo untuk melihat bagaimana sebenarnya kisah yang terjadi di masa lampau. Dan pemirsa, inilah Untold Story Cepuri Parangkusumo, titik awal kerajaan di Pulau Jawa. Om Hao, kita sekarang ada di Pantai Parangkusumo ya, salah satu titik yang kita telusuri sebenarnya di dalam areal Kesultanan Yogyakarta wilayahnya. Dan juga ini dikatakan sebagai salah satu titik peradaban awal ketika Kerajaan Mataram ingin membangun sebuah keraton. Iya. Itu seperti apa ya? Ya, jadi gini Mas Bimo dan pemirsa, ini kita ada di situs, di mana di situ ada dua batu yang menjadi tempat bertemunya antara Eyang Panembahan Senopati sebagai raja pertama di Mataram Islam dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dari pertemuan beliau ini kemudian tercetus bantuan dan juga satu kesepakatan. Yang salah satunya Gusti Kanjeng Ratu Kidul ngomong gitu Mas, dan mendampingi para raja-raja Mataram Islam berikutnya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Dan ketika itu titik pertemuan ada di sini? Ada di sini, dan situs Parangkusumo, Pantai Parangkusumo juga menjadi satu garis imajiner yang menghubungkan antara Keraton Gunung Merapi, Keraton Kasultanan Yogyakarta, dan juga Keraton Laut Selatan, Laut Kidul. Begitu, mungkin kita langsung ke pusat titik pertemuannya itu. Lokasinya di sebelah sana Mas Bimo. Ya, Siap. kita ke sana dulu, nanti ada prosesi apa, dan insya Allah kita mendapatkan cerita di sana. Monggo. Di pantai Parangkusumo yang berjarak kurang lebih 30 km di selatan kota Yogyakarta inilah, kami menemukan sebuah area seluas kurang lebih 80 meter persegi yang dikelilingi tembok putih khas Keraton Yogyakarta dengan beberapa pendopo di dalamnya. Namun ada satu titik utama yang menjadi tujuan kami ke sini. Tempat itu adalah dua buah batu yang mencuat di tengah hamparan pasir pantai yang konon
dahulu merupakan lokasi pertapaan Panembahan Senopati sekaligus tempat pertemuannya dengan ratu penguasa pantai selatan Jawa. Ya, ini sudah sampai lokasinya, Ya. Mas Bimo. Situs dari Cepuri Parangkusumo. Tapi nanti sebelum kita memulai untuk coba kita men-time travel, menceritakan ada apa di masa lalu, ada baiknya kita mengikuti tradisi yang ada di sini dahulu. Yaitu pertama adalah kita berdoa bersama, mengaturkan kunjungan kita, dan juga nyekar gitu. Kita memberikan bunga. Ya. Siap. Tanpa berlama-lama, sudah ditunggu, kita segera masuk. Siap. Sebelum melihat dan bercerita mengenai kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau di tempat ini, terlebih dahulu kami mengikuti prosesi tradisi yang masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya. Kami menemui salah seorang juru kunci yang ditugaskan oleh Keraton Yogyakarta untuk menjaga tempat ini, untuk kemudian menaburkan bunga layaknya orang yang sedang berziarah. Semua dilakukan dalam rangka melestarikan tradisi dan menghargai kepercayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dan setelah semua selesai kami lakukan, proses penggalian kisah yang sebenarnya pun mulai kami lakukan. Nah, Om, tadi kita sudah nyekar nggih? Nggih. Sekaligus minta izin untuk mencoba mengetahui sebenarnya di masa lalu di tempat ini itu apa yang pernah terjadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya Om Hao dengan kemampuan retrokognisinya bisa menjelaskan apa yang pernah terjadi di tempat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas, jadi kalau kita kembali ke abad ke-16 di pertengahan tahun 1550 sekian, tempat kita duduk sekarang ini dulunya adalah lautan. Jadi ini belum pasir, Mas. Jadi masih satu areal dengan pantai yang ada di sebelah sana. Waktu itu beliau Raden Mas Danang Sutawijoyo, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang ada di Kota Gede, kita ketahui sekarang. Suatu ketika waktu mau membabat hutan alas Mentawai itu diganggu secara metafisika. Hutan alas Mentawai itu yang sekarang posisinya ada di Kota Gede. Kota Gede, iya. Itu dulu hutan. Hutan semua, Mas. Hutan alas pohon mentawai semua. Lalu beliau minta saran kepada ayahandanya dan juga sholat ini ya, Mas ya, tahajud dan istikharah lah. Kemudian diberikan gambaran nanti naik rakit itu dari sungai yang tadi kita lewat di sana. Itu naik terus Mas rakit sampai rakitmu itu nanti akan berhenti di sebuah batu bongkahan yang besar. Kemudian beliau turun, Mas, jadi ketinggian air tuh masih seperut waktu itu. Ini waktu itu semua posisi masih air. Iya, jadi pas ini itu sebenarnya ini air, Mas. Belum Posisi, kering seperti sekarang. belum, dan pasirnya masih turun lagi sekitar 60 cm kedalamannya, jadi sepinggang orang dewasa, sekitar 60-70. Lantas beliau dari sana kemudian berjalan ke sini dan ditemukanlah batu ini, Mas. Jadi dulu hanya ini saja batunya. Yang sebelah sana yang kecil itu tidak kelihatan karena tertutup oleh air. Terus kemudian beliau lenggahan di sini selama 3 hari 3 malam. Terus itu berdoa, kemudian bermunajat juga. Karena Raden Mas Danang Sutawijoyo memiliki waskita, kemampuan yang luar biasa di sini. Lantas air yang ada di sini yang semula tenang itu bergejolak, naik turun dan kemudian surut. Hal ini kemudian mendapatkan laporan terdengar di Keraton Laut Kidul. Nah, waktu itu Kanjeng Nyai Loro Kidul selaku beliau adalah sebagai pepatih luar melaporkan ke Gusti Ratu, Gusti Kanjeng Ratu Gajah Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul Sekar ing Jagat. Istilahnya ono apa to iki kok banyu laut, air laut itu kok bergejolak. Kayak sik ning dhuwur ki sapa, istilahnya dalam bahasa Jawa seperti itu, Mas. Itu yang
membuat ini semuanya siapa? Dilaporkan bahwasanya di sebelah sana di pantai itu ada seorang pemuda yang sedang berdoa. Tetapi pasti bukan orang sembarangan karena memiliki kemampuan yang bisa ada angin Mas dari pusaran energinya itu. Kemudian ditemui, ditanyakan siapa, dari mana tujuannya, untuk apa. Kemudian kalau kita lihat di belakang ini ada 2 buah batu, Om. Ketika percakapan itu terjadi, Iya. itu posisinya seperti apa? Saling berdiri kah, duduk? Iya. Jadi ini posisinya, ini saya putar ya Mas. Jadi beliau ada di sini Mas. Awalnya beliau lenggahannya duduknya di yang ada kelapanya. Kemudian berpindah yang ada di belakang itu ada bunga sedep malam. Ya, dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul adanya posisi di sebelah sana. Itu. Tapi beliau waktu itu tidak menunjukkan sebagai seorang ratu. Jadi hanya menggunakan pakaian sederhana dan rambutnya panjang sampai segini. Gitu. Jadi terkena deburan ombak. Nah, deburan ombak sampai 7 hari kemudian beliau rawuh hadir di sini dengan pakaian besaran. Diantar beberapa abdi kinasih beliau gitu. Dari penuturan Om Hao, diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa sosok di Keraton Laut Kidul yang sering dikira sebagai sosok ratu penguasa Laut Selatan oleh orang awam. Ia menyebutkan beberapa nama dengan tugas-tugasnya yang berbeda. Kemudian yang kedua, Om. Ya. Om tadi sempat menyebut, jadi ketika beliau Panembahan Senopati, itu bertapa di sini, kemudian lautnya mulai bergejolak. Ya. Justru yang pertama melihat itu adalah Nyi Roro Kidul, yang mana kita tahu selama ini pengetahuan umum orang awam. Ya. Nyi Roro Kidul yaitu ratunya Pantai Selatan, gitu. Tapi beliau melapor lagi ke Ibu Ratu. Berarti ini ada 2 sosok yang berbeda sebenarnya. Iya, ini sebenarnya berbeda, dan secara struktur Keraton Laut Selatan atau Keraton Pantai Selatan ya, Keraton Laut Kidul itu ada strukturnya Mas Bimo dan pemirsa. Jadi di paling atas sebagai ratunya kita adalah Gusti Kanjeng Ratu Haja Kencana Sari atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul Sekar Ing Jagat. Jadi ada asma-asma besarnya, ada nama-nama besar. Kemudian sebagai Pepati Luar atau Menteri Urusan Luar Negeri itu adalah Nyai Roro Kidul. Jadi ketika dia harus berhubungan dengan pemimpin masyarakat mana atau raja dari kerajaan mana, itu yang bertugas keluar itu adalah ya, sebagai Pepati dalam, Pepati Luar ya. Kemudian ada Menteri Urusan Dalam Negeri atau sebagai Pepati Dalam, itu adalah Nyai Ria Kidul Mas. Nyai Ria Kidul itu mengurusi semua yang ada di Laut Selatan, dimulai dari penghujung di ujung kulon sampai dengan di tanah Bali. Karena kalau kita lihat secara bentangnya ya, di daerah Pelabuhan Ratu, di pantai Karanghawu, itu adalah sebagai alun-alun depan. Kemudian gerbang pertamanya itu ada di pantai Serandil, yang ada di Cilacap. Di pantai Parangkusumo ini adalah kedatonnya, jadi istana utama keratonnya. Karena kata kedaton kan dari asal kedatuan, datu itu kan ratu. Kemudian kalau di Belambangan, di Alas Purwo sampai dengan Bali itu adalah alun-alun atau halaman belakang Mas Bimo. Itu. Dan Kanjeng Ratu setelah ada 2 Kanjeng Pepati tadi itu masih ada abdi kinasinya. Jadi salah satunya adalah Mbok Mban Kidul. Dan Kanjeng Ratu Kidul sendiri, Gusti Kanjeng Ratu Kidul sendiri juga memiliki kurang lebih 28 abdi kinasi. Jadi 28 sosok ini yang sebenarnya bertemu dengan orang-orang yang selama ini kita tahu ada cerita bertemu Nyi Roro Kidul, bertemu siapa itu sebenarnya bukan Ibu Ratunya. Bukan Ibu Ratu ya. Jadi salah satu dari 28 abdi kinasi itu adalah Nyai Blorong contohnya Mas. Nyai Blorong itu salah satu. Salah satu. Sebenarnya beliau ini adalah sosok yang ditugaskan, salah satunya ya, salah satu tugasnya itu untuk menggoda iman manusia. Salah satunya, dan beliau memiliki punggawa-punggawa lagi yang menyerupai lagi gitu, jadi banyak. Terus kemudian ada Ibu Nyai Mayang Sari. Ibu Nyai Mayang Sari ini salah satu yang beliau arsiteknya lah Mas, rancang bangunnya Pantai Selatan. Istananya. Ya, salah satunya beliau yang dibuatkan satu tempat kehormatan di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu.
Inilah indahnya kekayaan tradisi dan budaya yang dimiliki bangsa kita, di mana ilmu pengetahuan, modernisasi, serta kisah dan tradisi leluhur bisa berpadu dengan apik dan menciptakan sebuah bangsa yang sangat kaya. Tujuan kita sebenarnya ke sini salah satunya adalah berziarah. Dan kemudian kalau kita berdoa di sini itu sejatinya kita adalah meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa biar disamakan dengan beliau yang ada di sini secara aromanya, kepintarannya, kecerdasannya dalam melakukan tirakat, kekuatan dan keteguhan hatinya. Jadi kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan rahmatan dan juga diberikan seperti anugerah ya, kesamaan dengan para leluhur kita dahulu. Biar kita jalannya juga sama. Biar katanya kita tetap di satu jalur. Jadi wong Jawa aja ilang Jawani. Orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya, atau adab kita timur itu jangan sampai luntur. Budaya bangsa jangan sampai hilang. Karena sejatinya bangsa yang besar dapat diruntuhkan ketika generasi mudanya lupa akan leluhur dan sejarahnya. Dan pemirsa, demikianlah hasil penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao. Saksikan terus On The Spot untuk menyaksikan penelusuran sejarah dan misteri lainnya di Nusantara.